ajian ini untuk mengikat perempuan kah atau mengikat kerjaan kah? Saya sih nggak tahu. Tahu-tahu yang ini saya dikasih tahu, terus ada niat puasanya sama yang kalau buat istilahnya dibilang pelet sih bukan, tapi supaya orang itu ingat ini ada lagi. Itu ini saya catat semua. Coba aku bacain ya. Ini kalau ini ada tulisan puasanya juga. Iya, niat puasanya. Niat puasa. Yang ada petir. Susah ya. Tapi ini kayak mantra pemikat ya. Ini berhasil gak sih? Kalau yang waktu ada emang datang orang itu nggak pernah datang, tiba-tiba pas saya coba-coba iseng gitu. Iseng berhasil? Iya. Ini kalau ini saya mau tanya nih Kak Roy, kalau kayak gini-ginian kan katanya kan nempel ke badan. Kalau misalkan, karena terakhir yang saya dengar di keluarga saya itu ada yang meninggal karena meninggalnya susah karena ilmu gitu. Oh. Jadi saya takut ntar meninggal nggak husnul khotimah kan. Iya. Serem. Serem lah. Jangan main gini-ginian kalau bisa. Itu udah lama banget. Makanya saya mau tanya, ini di badan saya itu nempel atau gimana sih? Mau nggak kasih tantangan? Saya akan pilih satu random, salah satu partisipan saya dari 30 partisipan. Kamu membaca ini dan apa yang terjadi? Aku rasa harus ada ritual-ritual tertentu deh, Roy. Adakah? Ya. Harus setiap tahun itu harus puasa, tapi makanya saya nggak pernah puasa lagi. Yang puasa Senin Kamis itu. Jadi sebenarnya Harus ajian puasa itu masih diamalkan buat apa? Kalau saya sih suka iseng ya, kayak misalkan kalau ada hujan, kayak misalkan bacanya sih bukan baca bahasa Sunda, tapi kayak misalkan lagi hujan gede, saya mau pergi keluar, saya cuma baca sebanyak mungkin, kayak hujan naik panas turun, hujan naik panas turun, terus-terusan itu banyak, itu berhenti gitu. Itu begitu. Kalau yang kayak gini-gininya saya udah nggak pakai karena takut itu. Kalau kayak gini-gini kan malah mengundang makhluk halus yang lainnya ya. Makanya saya datang ke sini tuh setelah dikasih tahu di keluarga saya, salah satu keluarga saya itu bakalan ada yang meninggalnya susah karena ilmu. Makanya saya mau minta tolong kalau misalnya memang ada, dibuang aja udah, gitu-gituan. Tapi kalau kayak gini nih bisa buat orang jadi jatuh cinta ya, walaupun antar negara gitu ya. Tapi yang namanya ilmu sihir sih, Roy, bisa kepada siapa aja sih. Betul. Ya saya tidak merasakan kamu memikat wanita sih. Ini buat penglaris, sesuai dengan profesi kah? Dulu. Apa? Tapi saya pernah bantu teman saya kayak misalkan nyari-nyari job yang nggak halal gitu dulu. Seperti Job apa? halal. Hmm, Apa tuh? kayak dia sama kayak buat Nah itu maksudnya. iya. Yang tahu nggak? Roy itu dari tadi nulis tahu di sini. Apaan tuh? Apaan tuh kau yang nulis kan? Yang berhubungan dengan. Oh iya bener. Tapi kita nggak bisa sebut. Iya kita nggak bisa sebutin itu. Roy udah nulis dari tadi. Aku udah sebenarnya. nulis dari tadi. Makanya tadi aku ngomong yang berhubungan dengan servis bukan. Berarti iya dong. Oh iya. Ya, iya dong. Nah itu maksud aku. Soalnya emang udah bener-bener nggak ngebantuin orang itu sih. Kamunya juga sempet terjun kan? Saya Langsung. Tuh, ketawa simpul. Gak apa-apa juga sih, yang sudah berlalu kan berlalu aja ya. Dari bilangnya sama Roy Kiyoshi nggak bisa bohong. Ya. iya, tapi udah lama sih. Udah lama sih ya gitu katanya tuh. Iya, udah. Terus artinya ini mau dinetralisir aja ya? Iya, Datang saya ke Roy. takut meninggalin nggak husnul khotimah aja pasti bilang begitu gitu. Kalau aku malah lebih takut kamu sakit. Sakit kenapa? Fitnah. Oh yeah, I got your point.
Namanya berhubungan dengan orang banyak. Iya. Enggak, saya enggak dengan orang banyak, cuma waktu itu tuh cuma satu orang. Cuma karena ya satu, karena uang sih sebenarnya itu. Emang yang Roy lihat setelah dia baca-baca lala ye itu, apa yang sampai detik ini efeknya yang Roy lihat di belakang dia, di depan dia, di samping kanan kiri atau apa gimana? Ya nggak ada efek gimana sih ya. Nggak ada. Nggak ngaruh ya? Sebenarnya ngaruh kalau dibacain terus-menerus, dan mantra ini kan bahaya ya. Tidak semua orang bisa kontrol mantra kan. Gitu. Jadi lebih baik dibakar, di-burn gitu. Intinya Mas membacakan mantra-mantra itu buat pekerjaannya aja ya? Awalnya buat pekerjaan sih. Terus kamu kalau sholat gimana? Lancar nggak? Dulu waktu lagi ada kerjaan itu, saya hampir tidak pernah sholat. Dan saya baru dapat hidayah itu sholat 5 waktu rutin itu setelah ulang tahun saya 5 April kemarin. Saya dikecewain banyak orang dalam keadaan terpuruk. Terus saya sholat Jumat, itu benar-benar dikasih petunjuk yang saya cuma berdoa, ya Allah, ini saya dalam posisi seperti ini, tolong tunjukin mana yang istilahnya jalan terbaik buat saya. Ternyata benar-benar itu ditunjukin. Pas di saat ceramah saya ngerasa yang kayak apa ya namanya, dibilang emang nyinggung kayaknya, bukan nyinggung sih, cuma ngasih petunjuk, dekatkanlah ke para ulama dan mintalah berkah ke ibu. Sebentar deh, 5 April lalu Mas baru dapat hidayah. Berarti sudah banyak sholat Jumat yang ditinggalkan dong? Iya. Lebih dari 3 secara berturut-turut? Lebih. Nauzubillahi min dzalik. Tahu kan artinya apa kalau laki-laki 3 kali berturut-turut? Tahu, makanya saya Keluar waktu itu artinya. sempet sholat taubat. Wah, syukurlah. Dulu apa yang menghentikan, kayaknya berat banget ngambil wudhu itu apa? Apa ya, kayak males gitu. Males aja kayaknya. Gini Roy, jangankan manusia biasa ya, Rasul aja diganggu loh ketika mau sholat. Iya. Sama Ifrit, itu dari golongan jin. Jadi Ifrit ini adalah kaki tangannya setan dan iblis. Tapi Rasul berdoa sama Allah sehingga bisa lepas dari gangguan sang iblis ini. Itu ada di hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus gimana setelah 3 kali melewati sholat Jumat kamu sholat taubat udah? Udah, pas hari ulang tahun saya itu bener-bener hadiah. Saya langsung sampai sekarang tuh sholat 5 waktu nggak tinggal. Jadinya setiap udah waktunya azan saya udah di masjid aja. Udah sholat. Syukurlah kalau gitu. Iya. Oke Roy, silakan apa yang mau Roy lakukan? Saya mau menetralisir ini aja. Memungkinkan sekali saya bakar, atau memungkinkan sekali saya bawa pohon bidara. Dibawa langsung. Iya, langsung saya datangkan dari rumah. Pohon bidara. Roy mau langsung dibawa pohonnya atau mau dibakar dulu tuh ajian lalala ye-ye-nya? Saya butuh pohon bidara. Dan kamu kenapa sih kayak nafasnya? Ada nggak pohonnya? Ada. Ada kan? Ada, wow. Iya tuh, pohonnya langsung dibawa. Ini dari rumah Roy? Iya, Rumah Roy banyak? banyak dong. Roy tanam pohon kelor, pohon bidara, pohon macam-macam. Ada pohon cemara, ada pohon beringin. Ini tunggu sebentar, saya butuh mangkok di sini. Hati-hati dengan pohon bidara ya. Biasanya pohon bidara itu punya apa namanya? Nawar. Duri. Ya duri. Berapa helai daun Roy yang dibutuhkan? 7 helai daun bidara. Tuh, durinya tajam banget. Hati-hati. Oh, 7 saja. Allah suka sih ganjil-ganjil. Nah, pemirsa di rumah juga boleh nih menanam pohon bidara untuk menetralisir hawa-hawa yang tidak baik. Karena pohon bidara itu bagus banget untuk supranatural ya, untuk mempositifkan juga. Dan juga satu hal lagi, rosemary. Itu juga bagus banget. Tuh 2, 3. Biar bisa dipakai buat masak. Iya. Oke. Sekalian. Pohonnya kita taruh sini dulu deh. Buat hiasan. Dan ini Mau dibakar tuh? Bakar? kita bakar dulu ya.